Oke, dari pertimbangan pertama teman-teman ya. Kalau Dari sisi ya mau irit pelek jari-jari atau mau elit. Ya kan? Kalau mau irit jari-jari, kalau mau elit pelek casual racing. casual racing. Oke. Dari segi ketahanan, ya sebenarnya ketahanan tuh relatif tuh. Bisa ruji, bisa palang, tergantung siapa yang pakai sih, Iya, gimana iya. pemakaiannya gitu. Ketika ban itu sudah tidak terlampau baik kondisinya, velg ruji sama velg casual atau velg racing itu yang lebih masih bisa terasa enak bannya di velg yang mana? Sama-sama kurang enak sih Sama kayaknya. orang enak ya, karena memang bannya yang jadi faktor masalah. Cuman kelebihannya mungkin kalau di pelek palang ini dia bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar Sobat MPD TV dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan kami dalam acara podcast Bukan Santri Biasa Nyantri ke Bengkel. Masih bersama narasumber kita, Mas Jomblo Kokoh. Kokoh dengan kejombloan. Mas Ahmad Irham Muad. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Irham. Waalaikumsalam. Gimana? Apa aktivitas hari ini seperti biasa ya? Pagi sampai ya, sore ke biasa. bengkel. Belanja. Oh, belanja dulu. Sama ibu ya. Karena kebetulan ibu beliau adalah ibu dapurnya Rumah Tafid. Masya Allah ya. Anaknya santrinya. Masya Allah. Kemudian sampai sore di showroom ya, di bengkel. Kemudian balik ke asrama. Ya, rutinitas seperti itu. Apa sih yang mau kita bahas malam ini? Coba kita spill dulu ya ke teman-teman ya. Nah, yang mau kita bahas pertama apa nih Mas Irham? Perbedaan ini, pelek jari-jari sama pelek palang atau pelek racing gitu. Oke, velg jari-jari yang warna silver itu ya, yang kecil-kecil jari-jari gini ya. Nah, ruji lah kalau ruji. Dibandingkan dengan velg yang casual ya. Ya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita, di luar studio, nah ini sedang ada acara ramah tamah sekaligus makan-makan. Jadi acara inti sekaligus acara untu nih teman-teman sekalian. Ya, karena ada acara pelepasan atau perpisahan salah satu imam rawatib Masjid Pemudalangan, yaitu Ustadz Agung Panji, yang mana beliau setelah umroh nanti, setelah membimbing umroh di MPD Tour, ya, akan kembali ke Indonesia ke Jogja, kemudian packing, kemudian kembali ke kampung halamannya di Pekanbaru. Nah, teman-teman yang penasaran ingin menyimak murotal beliau, silahkan disimak di channelnya MPD TV, ada di situ ya bacaan-bacaan beliau. Kembali ke masalah kita nih Mas Irham, casual atau ruji gitu ya. Pilih mana? Ya kan? Ada yang pilih gua mah ruji aja gitu loh. Nggak penting keren, yang penting sebaliknya gua harus keren gitu loh. Ada nggak sih perbedaan dari sisi kelebihan kekurangan masing-masing pilihan itu? Tentunya di setiap kalau ada perbandingan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Ada kelebihannya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Ruji dulu deh yang kita bahas. Kalau ruji ini, kelebihannya velg ruji atau jari-jari itu yang pertama, dia kalau dari segi ekonomi lebih murah, jelas lebih murah karena bisa ngeteng. Dalam artian bisa dulu beli tromolnya, bisa beli jari-jarinya, beli bisa ecer. beli ringnya. Beli ecer gitu ya. Beli ecer. Kalau pelek palang kan jelas satu paket gitu ya, makanya lebih mahal. Oke, dari pertimbangan pertama teman-teman ya. Kalau dari sisi ya mau irit pelek jari-jari atau mau elit, ya kan? Kalau mau irit jari-jari, kalau mau elit casual racing. Oke, ini dari sisi harga nih. Yang kedua perbandingan. Kalau perbandingan dari segi kekuatan plus minus nih. Kalau jari-jari ini lebih kuat. Lebih tahan banting dia. Lebih tahan banting. Dikarenakan karena susunannya ada ring, ada jari-jari yang bersilangan, itu membuat ini fleksibel dia. Benturan kepada ban itu lebih aman ya. Jadi ketika dia, makanya kalau pelek jari-jari ini sering dipakai di motor-motor mungkin cross atau mungkin scrambler. Iya, betul. Karena dia lebih kuat.
Medan yang ditempuh yang memang ekstrim, cocoknya ya pelek jari-jari. pelek jari-jari. Cuman ya tetap ada kelemahannya dari segi jari-jarinya itu. Di mana titik lemahnya? Titik lemahnya di pelek jari-jari itu malah di lakernya, Sat. Di bearingnya. Bearingnya karena si jari-jari ini fleksibel, dia lebih meredam ke benturan, tetapi efeknya karena bantalannya di bearing itu, bearingnya yang cepat kena gitu. Oh, bearingnya malah cepat kena ya? Bearingnya yang cepat kena. Oke, itu dampak negatifnya ya, nilai negatifnya begitu. negatifnya. Misal nih kena lubang ya, kena lubang. Itu velg ruji kan lebih tahan banting Lebih gitu ya. tahan banting. Kalaupun akhirnya dia kena, bisa disetel. Itu lebih kelebihannya lagi. Iya kan? Velg jari-jari bisa di setel. Bisa di setel ringnya. Heeh. Dan kalaupun jari-jarinya ada yang patah, bisa beli eceran itu. Bisa kan? beli eceran jari-jarinya kan? Jadi nggak harus satu paket 36 jari-jari beli itu. Bahkan jari-jarinya dipakai untuk orang jual sate itu loh. Sate kelata kan tusuknya pakai ruji motor. Jadi kalau kurang ya udah ke warung sate dulu kan Pak satu ya. Beli sate sekali dapat ruji. Ya gitu teman-teman ya, ringkasnya ternyata secara harga ya velg ruji lebih murah. Secara kekuatan ya overall velg ruji lebih tahan banting. Jadi kena jeglongan atau lubang dia paling-palingnya penyok lah ya kan. Dan iya. penyok bisa Paling disetel, parahnya bisa diketok-ketok. Kalaupun ruji-rujinya kena bisa ganti diganti, satu ruan ya kan, masya Allah. Kemudian kalau misalnya nih dari sisi kestabilan berkendara gitu loh. Kalau dari segi kestabilan di kecepatan tinggi ini lebih stabil yang palang atau velg racing. Gitu. Oke, sekarang kita masuk velg racing deh kalau begitu. Ya, kalau dari tentu sebenarnya gampang sih, kebalikannya aja. Kebalikannya dari sisi harga, dari segi harga jelas lebih mahal. mahal racing. Oke, dari sisi ketahanan. Dari segi ketahanan, ya sebenarnya ketahanan tuh relatif tuh. Bisa ruji, bisa palang, tergantung siapa yang pakai sih, gimana pemakaiannya gitu. Kalau sebenarnya relatif semuanya awet sebenarnya, tetap awet. Cuman kalau dibandingin untuk berkendara ya gimana ya? Kalau ruji dia kenanya di bearing tadi. Kalau palang itu stabil. Cuman kalau sekalinya kena rumahannya biasanya yang kena tuh. Waduh. Jadi nggak bisa gantinya tuh harus satu paket gitu. Berarti ya velg utuh kan? Satu velg utuh. Waduh. Itu. Tapi tampilan lebih modis, Tampilan lebih keren. lebih keren. Kestabilan berkendara di kecepatan tinggi juga lebih enak gitu ya. Lebih enak, iya. Terus ya emang karena itu tadi bentuknya kan ya modis ya, keren. Itu kelebihannya lebih mudah dibersihkan daripada jari-jari. Oh jelas dong. Iya. Karena palang kan gede-gede itu. Gede-gede Mau gitu. dibersihin gampang. Dilapnya cepet. Iya. Kalau ruji satu-satu dihitungin kayak tasbih jadinya. Sambil zikir nanti. Subhanallah. Saking banyaknya. Satu persatu ya. Yang kalau kita bawa ke auto detailing itu, waduh kok velg ruji ini lama garapnya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi monggo lah, silakan dipertimbangkan ya. Mau pilih velg yang ruji atau velg casual. Kita hanya membuka wacana, membuka wawasan, tapi pilihan kembali ke konsumen masing-masing. Ya. Anyway, apapun itu pilihan Anda, sesuaikan kantong, jangan memaksakan diri, bukan tujuan untuk gengsi. Kembalikan kepada kenyamanan masing-masing, ya kan? Nah, kalau Mas Ilham sendiri ini motornya velg apa nih? Bawaan pabrik tuh. Oh, bawaan pabrik ya, ruji dong. Iya. Begini Mas Ilham, yang terakhir yang mau saya tanyakan ini, perbedaan antara velg ruji dengan velg racing gitu ya. Namanya ban kan semakin berumur semakin aus. Semakin nggak rata, semakin menggelembung. Nah, ketika ban itu sudah tidak terlampau baik kondisinya, velg ruji sama velg casual atau velg racing itu yang lebih masih bisa terasa enak bannya di velg yang mana? Lebih sama-sama kurang enak sih. Sama kurang enak ya, karena memang bannya yang jadi faktor masalah. Cuman kelebihannya mungkin kalau di velg palang ini dia bisa pakai ini ban tubeless. Nah, kelebihannya di bannya mungkin. Iya. Karena tapi kalau sama-sama kondisi aus, kalau yang saya rasakan sih emang sama-sama nggak enak. Cuman perbedaannya, kelebihannya di velg palang ini dia bisa pakai ban tubeless yang notabene ban tubeless itu sebenarnya lebih keras. Makanya masih kalau dilihat sama-sama mungkin botaknya sama gitu. Tapi masih enak
palang gitu. Karena kalau palang kan biasanya pakai ini ban yang tubeless. Nah, ban tubeless itu lebih keras daripada ban yang biasa. Jadi ketika ya udah agak kebotakan, maksudnya udah gundul tengahnya itu, kayaknya masih lebih stabil daripada Lebih yang stabil ya. iya. Oke. Tayyip. Ini yang pertama yang saya tanyakan kepada Mas Irham selaku narasumber kita, pemilihan antara velg Ruji atau velg Caswheel. Yang kedua itu tentang perawatan rantai nih. Nah, rantai. Tentu ya rantai ya motor bebek atau motor cowok ya. Iya, motor bebek, motor kopling. Ini Jogja beberapa hari ini pagi sampai siang panas, siang sampai sore hujan. Ya kan? Kalau panas, sering panas korbannya adalah ban. Iya. Tapi kalau hujan korbannya adalah rantai. Ya kan, ban sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita fokus ke rantai ini. Di antara hal-hal yang sering saya lihat di bengkel-bengkel biasa gitu ya, kalau kita ganti oli sekaligus servis ringan gitu ya, kan dikencengin tuh rantainya sama dia. Iya, dikencengin. Habis itu dikasih Pelumas, minyak. Tapi masalahnya minyaknya itu adalah oli bekas. Iya. Ya kan, oli bekas gitu. Kita kan mikir ya, apa benar-benar bermanfaat gitu ya? Atau kita pilih yang lubrikan. Yang cairan khusus untuk rantai. Nah, kira-kira ada pertimbangan-pertimbangan apa dari Mas Irham atau saran-saran untuk kami selaku pengguna motor? Mungkin kalau yang lebih jelasnya sih tentu lebih dianjurkan lubrikan. Cuman ya kelemahannya kalau lubrikan itu tentu dari segi harga. Yang Jelas. jelas. Dia harus keluar duit untuk beli. Kalau oli bekas kan ya gratis. Gratisan ya kan. Tampung aja punya sendiri kan. Terus mungkin ada sedikit sudut pandang dari orang-orang ya, ada yang kalau saya sendiri saya menyudut kalau memakai kacamata para oli yang pakai oli bekas. Para oli bekas tuh bilang kalau orang pakai yang lubrikan itu yang pertama mahal, yang kedua cepat karatan gitu. Padahal enggak. Padahal lubrikan itu punya zat kimia itu antikorosif, terus habis itu emang dia memberikan pelumasan pada rantai, terus ada perlindungan, cuman emang kalau terkena hujan lebih cepat luntur daripada oli. Makanya pengguna oli itu bilang itu lubrikan tuh cepat bikin karatan gitu. Padahal memang sudah emang karena kena air tadi. Iya. Dia cepat luntur ya kalau kena hujan ya. Oke, berarti secara harga ya lebih mahal lubrikan. Secara daya merontokkan kotoran di rantai. Nah, jelas lebih kuat yang mana? Lubrikan. Kalau oli bekas malah nambah sebenarnya. Lengket jadi kotorannya. Jadi lengket kotoran. Akhirnya rantainya jadi berisik dong. Krek. Kalah suara motornya. Cuman sebenarnya pakai oli bekas pun nggak salah, karena mungkin ada masih dia daripada kering lebih baik adalah sedikit. Iya, masih mending kan daripada sama sekali nggak dikasih pelumas gitu. Artinya pilihannya pilih kering atau oli bekas. Jadi kan. Kalau kering jelas waduh itu berisik, cepat. Mata rantainya cepat aus ya kan? Ya, terus rantainya cepat mulur kendor. Kendor. Okay. Jadi masih mending pakai oli bekas kalau begitu. Tapi kalau oli bekas dibandingkan dengan lubrikan lebih baik lubrikan. Secara perontokan kotoran, mencegah korosif atau karatan. Iya. Cuman ya minusnya ya harus ngeluarin duit. Iya kan, ngeluarin duit. Tapi kalau untuk tipsnya nih, kalau mau pakai oli gitu, kalau ada oli bekas Gardan malah lebih lumayan daripada oli bekas mesin. Oh, oli bekas Gardan. Kan kalau oli Gardan dia yang pertama dia nggak terkena panas dari pembakaran. Yang kedua dia nggak ada sisa-sisa dari residu-residu kopling, kampas kopling. Nah, jadi kalau masih relatif lebih mending daripada pakai oli bekas mesin. Jadi kalau mau terpaksanya harus pakai oli itu, saya menganjurkan pakai oli bekas oli Gardan lah. Itu malah lebih relatif lebih bersih daripada oli mesin. Oli bekas mesin ya. Itu kembali ke pilihan teman-teman lagi lah. Kalau darurat ya nggak apa-apa lah. Yang penting licin lah rantainya. Yang licin daripada kering. Gitu. Sebab kalau gimana tadi, kalau sampai rantainya kering, resikonya putus tengah jalan, suara berisik, cepat aus, kendo dan semisalnya. Ya, jadi kembalilah ke teman-teman masing-masing ya. Tapi mohon maaf, ini kita tidak menyarankan merek tertentu ya. Iya. Merek tertentu. Yang penting kembali ke dompet teman-teman masing-masing, kembali ke anggaran, kembali ke selera. Namun
apakah apa namanya ya, ada nggak jangkauan atau frekuensi gitu ya penggunaan lubrikan ini? Kalau misalnya saya nih memilih lubrikan aja deh, normalnya berapa kali disemprot? Sebulan sekali kah? Biasanya sih tergantung penggunaan sih. Penggunaan maksudnya penggunaan motornya. Ketika motornya sering digunakan, udah terlihat kering, disemprot aja. Gitu. Sering digunakan, jarak tempuhnya selalu jauh, semprot. Oke, tapi kalau jarang ya terlihat masih basah nggak usah. nggak usah. perlu. Gitu ya. Boros juga kan nanti. Iya. Kalau misalnya penggunaan berlebih berdampak nggak ya? Kalau lu berikan sih nggak Ngefek ya? nggak ngefek karena dia emang bersih kan ya. Cairannya tuh apa zatnya tuh bersih, membersihkan, terus juga melindungi. Cuman kalau kelebihan oli kalau yang pengguna pakai oli bekas untuk pelumas itu pasti ya itu jadi lebih kotor karena ya oli bekas gimana hitam gitu ya. Iya. Kerak-keraknya itu ya nempel di situ malahan. Malah jadi bisa debu-debu juga ikut nempel di situ. Bahkan pasir juga bisa kalau cipratan pasir itu ya, apalagi ngelewatin tanah-tanah yang kotor ya, masya Allah. Jadi teman-teman, ya semua kembali kepada Anda, ya mau pilih oli bekas atau lubrikan khusus. Namun, oh iya nih, saya pernah menggunakan lubrikan gitu ya. Dia ada selang kecil nih, selang kecil. Kalau oli kan, kayaknya kita cuma pakai kuas atau apa gitu ya. Nah, secara perataan lebih bagus mana ini? Gimana yang pakai gitu. Gimana pakai juga ya, kalau teliti ya bagus gitu ya. Teliti ya bagus sih. Selang tuh sebenarnya untuk memudahkan aja. Kayak mungkin bagian gear depan yang tertutup cover pakai selang tuh bisa menjangkau. Terakhir nih Mas Irham, cara nyemprot. Nah, cara nyemprot misalnya kita pakai lubrikan dan ada selangnya gitu ya. Yang disemprot itu apa ya teman-teman? Ini rantai nih. Rantai lingkar gini rantai. Yang disemprot itu dari samping atau dari depan belakangnya begini? Paling pertama tuh intinya di tengah yang ada bola, yang ada kayak rollernya gitu. Nah itu dari situ. Nah kalau udah rata dari samping sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi yang paling utama yang tengahnya itu ya. Karena dia yang bergesekan yang tengah. Iya betul, sama gerigi-geriginya itu ya. Iya oke. Baik teman-teman, barakallahu fiik, wallahu taala alam. Demikian cara podcast kita malam ini di episode yang ke-11 tentang 2 poin kita bahas, yaitu velg ruji atau velg casual racing. Kemudian yang kedua, apa yang kita tentukan untuk rantai motor kita, apakah pakai oli bekas atau lubrikan. Pilihan kembali kepada Anda, sesuaikan selera, sesuaikan isi dompet. Ya. Namun tetap apapun itu, keep safely when riding your bike. Tetaplah menjaga keamanan dan keselamatan ketika Anda berkendara, sebab bukan nyawa Anda saja yang Anda jaga, nyawa pengendara lain juga kita jaga. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.